Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalul Mutakin, NIM 1201877. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 13 yang akan menyampaikan tentang pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama, saya Muhammad Awalul Mutakin, NIM 1201877. 2. Reti Agliani, NIM 4120198. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A.A.M. Syaifuddin. 1. Biografi A.A.M. Syaifuddin. A.M. Syaifuddin dilahirkan di Desa Kudu Keras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada tahun 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan madrasah diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi IPB pada tahun 1966 dan doktor ekonomi pertanian Universitas Justuk Leibig, Jerman Barat pada tahun 1973. Sejak mudanya, ia aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya masyarakat, antara lain Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Yayasan Rahmi, Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Kesibukannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni sebagai dosen, pendiri pesantren Ulul Albab, pesantren Tarbiyatun Nisa, pesantren Hufaz Anak-anak Nurul Quran, dan pesantren Ummul Qura. Ia aktif dalam politik praktis, berwawasan luas, dan kritis. Ia terpilih menjadi DPR atau MPR RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK atau Ristek, lalu BPPT atau BPIS, Bappenas, lingkungan hidup, BATAN atau Batan, lalu LIPI, BPS, Bakosurtanal, Lapan, dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1995 hingga 1999. 2. Pemikiran ekonomi Islam A.M. Syaifuddin. Menurut beliau, dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lain interaksi nilai-nilai ini akan membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem. A.M. Syaifuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu 1. Kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. 2. Kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. 3. Kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, Muhammad Dawam Raharjo. 1. Biografi Muhammad Dawam Raharjo. Muhammad Dawam Raharjo lahir di Kampung Baluwarti, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1942. Beliau adalah anak sulung dari 8 bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Raharjo dan Mutmainnah. Aktivitas masa kecil beliau dimulai dengan pengenalannya terhadap ilmu-ilmu agama, seperti mengaji dan menghafal beberapa surat dalam juz amma dari lingkungan keluarganya. Ia juga belajar dasar-dasar pendidikan agama seperti bahasa Arab, fikih, tafsir, dan hadis. Muhammad Dawam Raharjo dikenal sebagai seorang ekonomi serta diakui sebagai tokoh intelektual Muslim awal, yaitu sejak tahun 1960-an, yang sangat intens memperjuangkan ide-ide kebebasan dan pluralisme di Indonesia. Menurut beliau,
Pluralisme merupakan sebuah jalan menuju kedamaian, karena dalam sikap pluralis itu, seseorang akan mampu menemukan dan memahami kebenaran yang terdapat di dalam berbagai kitab suci. Sedangkan, toleransi adalah kata kunci kedamaian untuk menuju kemajuan yang dicita-citakan. Tanpa toleransi, Islam sulit memperoleh kemajuan. Di samping sebagai ekonomi, Dawam Raharjo dikenal juga sebagai seseorang cendekiawan, budiawan, aktivis LSM, pengusaha, pemikir Islam sekaligus seorang penafsir. Ada dua hal penting yang mempengaruhi orientasi pemikiran Dawam Raharjo, yaitu yang pertama adalah pergulatannya dengan objek penelitian, dan yang kedua adalah karena pengaruh pendidikan keluarga. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Saudari Reti Agliani. Untuk Saudari Reti Agliani dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Saudara Muhammad Awalul Mutakin. Saya Reti Agliani, NIM 120-198 akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu 2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Dawam Raharjo. Untuk memposisikan pemikiran Dawam Raharjo, pertama, kontinuitas pemikiran Dawam Raharjo terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ulama atau kaum cendekia. Kedua, kita juga perlu mencermati latar belakang kehidupan dan latar belakang pemikirannya. Terkait dengan hal ini, Dawam Raharjo dalam memahami Al-Quran adalah secara kontekstual. Bagi Dawam Raharjo sendiri, penafsiran atas Al-Quran ini bukan dimonopoli oleh mufassirun yang sudah telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk boleh menafsirkan kitabullah ini. Tapi, setiap pribadi berhak untuk bisa masuk atau berhubungan langsung dengan Al-Quran. Pendapat Dawam di atas ini bagus dan perlu untuk direalisasikan, namun tidak semua orang mempunyai tingkat intelektual yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Muhammad Dawam Raharjo adalah pragmatis dan pendekatan yang digunakannya adalah rasional, sosial, ekonomi, dan religius. J. Kuntowijoyo. 1. Biografi Kuntowijoyo. Kuntowijoyo lahir di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 September 1943. Ia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, merupakan putra pasangan Martoyo sebagai pedalang dan warastri. Yang eyang buyutnya adalah seorang penulis mushaf Al-Quran dengan tangan. Dalam perjalanan hidupnya, Kuntowijoyo menikahi seorang perempuan yang bernama Susiloningsih. Istrinya tersebut juga menjadi dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jogja dan juga telah menyelesaikan studi di Psikolog Department Hunter College of the City University of New York pada 1980. Dari pernikahannya tersebut, Kuntowijoyo dikaruniai 2 orang anak, yakni Punang Amari Puja dan Alun Paradipta. Dalam masa hidupnya, Kuntowijoyo mengalami serangan virus meningoencephalitis atau infeksi yang menyerang bagian otak, dan Kuntowijoyo meninggal pada hari Selasa 22 Februari 2005. Kiprah Kuntowijoyo yang selain sebagai sejarawan, Kuntowijoyo juga sebagai seorang kiai. Julukan kiai bagi Kuntowijoyo bukanlah hal yang mengada-ngada, selain ia piawi dalam menjalankan problem-problem keislaman dan tulis-tulisannya pun bernuansa Islami. 2. Pemikiran ekonomi Islam Kuntowijoyo. Perwujudan sikap menurut Kuntowijoyo adalah objektifikasi yang merupakan perbuatan rasional nilai atau word rasional yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran, Kuntowijoyo menawarkan bentuk penafsiran ajaran Islam yang lebih fungsional yang mampu menjadi titik pijak penerapan ajaran Islam itu sendiri, mampu diterapkan dalam realitas masa kini dan di sini. Pada periode ini,
Di tengah transformasi sosial umat Islam yang sedang berjalan dalam era globalisasi, metode ini yang namakan strukturalisme transendental. Melalui metode ini, Kunto Wijoyo mencoba mengangkat teks atau nas Al-Quran dari konteksnya, yaitu dengan mentransendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual berikut bias-bias historisnya. Kunto Wijoyo mencoba mengembalikan makna teks yang sering merupakan respon terhadap realitas historis kepada pesan universal dan makna transendentalnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.